Oke bolo-boloku, jadi di episode kali ini saya akan apa ya namanya ya, replanting ya, karena ada tanaman yang rusak dan tanaman ini mau saya ganti ya. Ganti ya. Jadi ini adalah aquascape Dutch style dengan pupuk tanah. Sudah berapa bulan ya? 5 bulan mungkin ya boloku ya. Jadi ini nggak begitu saya urus sih ya, nggak begitu saya rawat, tapi tetap saya kuras dan kasih pupuk cair. Nah di sini ada tanaman yang nggak mati sebenarnya, nggak busuk, cuman rusak saja ya, harus diperbarui karena sudah tua menurut saya. Itu ada Rotala, Rotun Red, Octopus atau Stellatus, terus ada Espiret cukup rusak ini Espiretnya. Lalu ada Reiniki Mini, ini rusak, ini kerdil lama tapi nggak mati ya, nggak ada yang mati boloku. Jadi di aquascape Dutch dengan pupuk tanah ini tidak ada yang mati atau busuk ya, cuman kurang sehat dan tua ya. Kalau tanaman stem plant tua itu biasanya rusak, jadi harus diperbarui atau di replanting ya. Cuman ini mau saya sebagian mau saya rombak dengan tanaman yang baru karena kita tes dengan tanaman ini oke aja. Maka saya penasaran bagaimana kalau kita kasih tanaman baru gitulah boloku ya. Dan yang saya sangat kaget ini Eriocolon Vietnamnya bagus. Tuh, paling bagus boloku. Karena Eriocolon Vietnam ini susah. Tanaman susah menurut saya karena saya dulu buat aquascape tuh saya nggak mau pakai jenis-jenis Eriocolon. Tapi ini bagus loh, malah lebih bagus daripada tanaman lain ya boloku ya. Dan ada Hygrophila pinnatifida, dulu saya busuk terus, ini hidup. Nah dia tumbuhnya kurang maksimal karena tertutup nih, lihat rimbun. Jadi belum saya trim. Saya setiap mengubah aquascape saya tuh selalu mengonteninya boloku ya. Jadi baik jeleknya kan kelihatan, bagus buruknya juga kelihatan, update-nya kelihatan. Jadi ini adalah aquascape Dutch style yang memakai substrat pupuk tanah ya. Teman-temanku, bolo-boloku bisa cek di video sebelumnya di kiri atas nih. Itu adalah saya awal membuat aquascape Dutch style dengan pupuk tanah. Nah, lalu kita akan langsung saja ya boloku ya. Langsung cus. Nah, jadi kita ya ambil dulu ya bolok ya, manual aja pakai tangan boloku. Rimbun hijau, air berkilau, ikan menari, hati pun tenang. Oke boloku, jadi ini tanaman yang saya ambil, lalu mungkin ada beberapa tanaman yang akan saya pindah ya, seperti Japonica ini, Cardamin Japonica. Ini agak rusak sih, tapi masih bisa lah. Ini ada Reiniki Rosanevic ya, Altenanthera Reiniki Rosanevic, ini ada 2 biji saja. Ini mau saya planting lagi. Nah untuk tanaman Rotala ini sebenarnya masih bisa boloku untuk ditanam. Yang merah mana nih? Tapi apa ya, nih ini tuh masih bisa ditanam. Kita ambil ujungnya aja, tapi saya kok pengen tanaman lain ya, mengganti suasana. Di Dutch style dengan pupuk tanah ini mau saya ganti suasana boloku. Bosen ya, namanya scapers tuh memang gampang bosen. Jadi ya maklum boloku, mungkin juga bolo-boloku sama ya, gampang bosen kalau setting aquascape. Makanya kalau kita membuat aquascape itu apa ya namanya, siap-siap aja buat 2-3 akuarium ya. Yang satu buat aquascape, yang 2 itu nanti kalau udah bosen ganti. Yang kedua kita buat, jangan dirombak aquascape satunya. Bosen lagi 3, nanti lama-lama banyak boloku.
yaitu kecanduan aquascape ya boloku. Dan langsung saja kita cari tanamannya apa yang cocok. Oke, jadi tanamannya mungkin saya ambil ya. Saya mungkin mau pakai Limnophylla sessilifloria. Nah, ini tanaman yang kadang dimirip-miripin sama kabomba aquatic. Sebenarnya beda boloku. Jadi Limnophylla sessilifloria ini adalah tanaman bisa air, bisa darat. Walaupun bentuknya sama, tapi kalau kalian cermati daunnya itu berbeda ya dengan kabomba. Ini kabomba. Ya hampir mirip boloku. Kalau orang belum tahu ya memang dikira sama. Jadi saya mau pakai ini Limnophylla sessilifloria. Wah. Terus mungkin glandulosa ini, Ludwigia glandulosa. Terus ini saya lupa Hygrophila apa ya kemarin ya saya tanya. Nantilah di overlay boloku. Hygrophila apa? Nah, terus saya mau pakai Hygrophila deformis nih. Jadi Hygrophila deformis ini uniknya daunnya kayak gini ya. Menurut saya kurang menarik, tapi setelah menjadi air akan seperti ini boloku. Jadi kayak ada sisir-sisirnya gitu loh boloku. Nah, terus saya mau pakai ini aromatika kayaknya. Saya mau pakai ini atau Palustris cuba, saya lupa. Mungkin ini saya pakai. Jadi masih di dalam konteks stem plant ya, boloku ya, yang saya tanam. Karena stem plant itu menantang banget untuk pemain aquascape ya, karena memang agak-agak apa ya namanya, agak-agak rewill gitulah. Tanaman stem plant tuh rata-rata rewill. Oke, kita sudah mengambil tanaman, membongkarnya. Oke, kita ambil, kita tanam langsung boloku. Wah, sebelum planting kayaknya lupa saya mau trimming ini boloku ya. Jadi ini perlu di trimming nih, terlalu tinggi, takutnya menutupi tanaman bawahnya. Wah, ini saya nggak nyangka boloku, ternyata Hygrophila pinnatifida-nya tuh beranak boloku. Saat dibedal ini ternyata beranak ternyata ya, nggak, ini beranak. Saya nggak nyangka boloku. Ternyata mereka mau beranak ya. Ini uniknya kita nanamnya di pasir boloku. Biasanya kan Hygrophila pinnatifida itu ditanamnya nggak ditanam sebenarnya, ditempel aja, nggak ditanam, jarang loh boloku. Coba kalian cek, jarang orang itu menanam pinnatifida, rata-rata diselipin seperti buce, seperti anubias. Nah, ini saya tes untuk ditanam di akuarium, cukup baik, cukup bagus, tapi ya memang kondisinya gripis bawahnya, tapi mereka hidup. Cahaya lembut menembus ruang, harmoni indah, damai terasa, Aquila Fishtan. Oke boloku, sudah terplanting ya. Jadi seperti ini, masih putek. Ini mau saya kuras, dan jadi saya tidak menggunakan pinset sama sekali boloku. Sudah terbiasa pakai tangan ya. Saya tuh lebih nyaman pakai tangan langsung nancepinnya. Ini ada beberapa tanaman tadi, entah ini mau digimanain. Mungkin ditampung aja nanti di galon. Entah dia mau tumbuh apa enggak ya. Karena udah nggak kepake boloku. Oke lah boloku, kita kuras-kuras langsung. Oke boloku, sudah saya isi air ya, sudah saya kuras, isi air loh. Tidak lupa dikasih pupuk cair sakti ya. Kalau minat bisa di deskripsi linknya. Nah boloku, ini mungkin boloku akan salvok ya dengan gelembung kecil-kecil.
Mungkin bolo-boloku juga suka ya, ada yang suka dengan gelembung kecil-kecil ini. Habis nguras biasanya timbul ya boloku ya. Tapi sebenarnya ini bisa dikatakan proses fotosintesis ya. Saya pernah belajar dulu dengan suhunya aquascape bahwa fotosintesis atau perling ya bahasanya itu nggak mengindikasikan bahwa itu sehat. Ya, bisa saja itu luka lalu menimbulkan gelembung. Ya, saya setuju boloku. Perling itu bukan indikasi bagus atau jelek ya, itu biasa saja sebenarnya boloku ya. Biasanya ada tanaman yang luka di batang, di daun. Nah, setelah kita kuras air, kita tambah air, biasanya gelembung itu muncul di area luka. Nah, ini seperti ini boloku. Kelihatan nggak ya? Tuh. Ntar agak ngeblur boloku. Ya ini ya, kelihatan kecil-kecil banget tuh. Jadi dulu cerita-cerita sedikit ya boloku ya. Saya saat membuat aquascape yang saya pengen itu adalah gelembung ini. Saya bahagia sekali dulu waktu main aquascape. Ada gelembung perling seperti ini ya, terlihat cantik. Ya terlihat bagus saja ya. Dulu ya boloku ya. Sekarang ya biasa saja karena sudah tahu itu biasa saja. Dan boloku ada yang banyak yang bertanya ya, Bang, kapan buat aquascape lagi ya bolo temen ini memang banyak tank kosong, jadi saya itu kalau buat aquascape menunggu dulu ya, menunggu mood, menunggu dana ya, menunggu apa ya, inspirasi ya boloku ya. Di channel ini kan sudah tahu ya bolo-boloku yang mengikuti saya, channel ini kita bereksperimen aquascape ya, yang jarang-jarang youtuber aquascape upload ya, sekarang jarang banget yang tentang aquascape. Jadi saya nggak mau monoton ya, kita eksperimen pakai tanah, pakai apa, pakai pupuk gambut, nggak pakai pupuk, pakai lampu ini, pakai lampu itu ya, kita bereksperimen di sini apakah bisa ya boloku ya. Dan untungnya semuanya sehat ya, subur, tidak ada kendala ya boloku ya. Boloku kalau belum tahu channel ini ya lihat scroll bawah atau ada di playlist aquascape. Nah, itu ada playlistnya ya untuk membuat aquascape. Dan boloku support saja ya, ini banyak yang kosong nih. Saya mau buat aquascape ya, menunggu dana juga boloku ya. Karena buat aquascape tuh nggak harus ada dana boloku ya. Dan mood ya. Oke, kita balik ke sini. Jadi ini ada tanamannya. Nah ini tadi saya lupa ya, ini Hygrophila espirate, ini saya baru dengar ya. Terus ini Reinikeya saya pindah, Glandulosa saya taruh belakang, main tekstur lah ya boloku, main warna, main tekstur. Hygrophila difformis, terus aromatica ya. Jadi ya kalau kita menambahi tanaman tuh ya memang awal-awal merunduk dan belum adaptasi cahaya itu sudah biasa boloku ya. Untuk teman-teman yang baru nanem tuh udah biasa aja. Nanti seminggu 2 minggu dia akan beradaptasi dengan cahayanya. Dan untuk para seller toko aquascape ya mungkin sebisa mungkin kita display stems. Karena bagaimana orang tahu tanaman itu tanpa kita mendisplay ya. Cuman pembeli itu cuman tahu oh sudah terdisplay contohnya. Ini orang beli. Nah orang beli kan taunya ngambil aja kan, tapi kalau bisa disetting gitu loh boloku, ada settingannya khusus untuk tanaman atau mungkin bolo-boloku seller bermain batu kayu ya. Jadi saya selain untuk konten bereksperimen untuk bolo-boloku di YouTube, juga untuk display untuk offline atau pembeli-pembeli saya offline. Kita akan bahas aquascape ini ya. Lalu mungkin next bukan sekarang. Aquascape ini yang uniknya apa ya, tunggu saja videonya. Nanti mungkin bolo-boloku tunggu saja ya, aktifkan loncengnya notifikasi kalau bolo-boloku belum ya. Dan terima kasih sudah menyimak video ini, dan salam basah-basah ya boloku ya.